Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para jamaah sekalian, nah di pertemuan kali ini kita akan belajar ada 7,5. Oh, ini ada sedikit aneh ya. Ada 7,5 resep racikan yang akan kita tengok dari dapur rumah tangganya Ayahanda Ibrahim. Resep yang akan membuat pola asuh kita, parenting kita itu akan menjadikan sosok-sosok Ayahanda Ibrahim menghasilkan Ananda Ismail di era zaman now. Kita akan dihadiahkan oleh Allah anak-anak semisal Ananda Ismail di zaman now, di generasi Z ini. Dengan catatan, setelah kita nengok dapur parenting Ayahanda Ibrahim, kita akan memodel, menteladani, mencontoh, kita bawa di dalam kehidupan kita. Nah, setelah itu kita akan berharap supaya Allah menyayangi kita, menjadikan anak-anak kita adalah sosok-sosok semisal Ananda Ismail alaihimussalam. Nah, ini nanti kita tidak tahu sejauh mana Allah akan memudahkan kita membahas semuanya ya. Yang pertama, dari 7,5 resep itu kita akan membahas yang namanya Fatherman. Napa Pak? Oh, sana Spiderman. Fatherman. Fatherman itu salah satu pola parenting yang Allah kehendaki ada sosok laki-laki yang memainkan peran sebagai seorang father, sebagai seorang ayah. Itu yang pertama nanti. Terus kemudian yang kedua, kita akan belajar kunci dari semua parenting itu berhasil ketika sosok ayah dan umi, abi dan umi itu menjadi sosok yang bisa betul-betul nyata diteladani. Kalau kunci ini gagal, apapun teknik, apapun terapi yang akan dilakukan nanti nggak akan pernah berhasil. Kuncinya adalah di keteladanan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita nanti akan belajar dari Ayahanda Ibrahim. Masya Allah indah banget. Nanti kita kasih bagaimana bahasa Al-Quran memunculkan ternyata kelembutan Nabi Ibrahim itu mampu membangun komunikasi yang indah banget kalau sama anak-anak itu, baik dalam menyapa, baik dalam mengajak komunikasi, ngajak membangun Ka'bah. Itu ada komunikasi yang indah banget. Kita akan belajar dari Ayahanda Ibrahim pola bahasanya dan juga cara berkomunikasinya. Terus kemudian kita akan belajar dari Ayahanda Ibrahim dan Bunda Hajar itu tentang doa. Nanti indah banget, jenengan akan terkejut. Biasanya para nabi itu kalau mencontohkan doa itu simple ya, cuma 1-2 baris kalau di dalam Al-Quran, simple. Tapi khusus tentang anak, jenengan kalau perhatikan di dalam surat Ibrahim itu paling panjang. Para nabi yang ketika mencontohkan doa itu biasanya simple, 1-2 baris cukup. Tapi khusus tentang anak, Nabi Ibrahim doanya itu sampai hampir 1 halaman. Itu nanti kita bahas penuh. Terus kemudian yang berikutnya kita akan belajar bagaimana Nabi Ibrahim bersama Bunda Hajar itu mendidik Ananda Ismail itu di jalan Allah. Bagaimana mendidiknya mereka itu mencintai Ananda itu karena Allah. Apa prioritas yang perlu diajarkan kepada anak-anak? Kita akan belajar di situ. Kemudian yang berikutnya kita akan belajar dari Ayahanda Ibrahim begitu telitinya dia memilihkan lingkungan untuk istri dan anak-anak itu lingkungan yang baik.
Kita akan nanti dalam era kekinian kita akan belajar bagaimana memilih tempat tinggal yang baik, memilih sekolah yang baik, memilih teman pergaulan yang baik, dan nanti ada sesi yang cukup indah, yaitu bagaimana bagi para jomblo men gitu nggih, memilih istri, memilih suami yang baik. Karena mendidik anak, diperhatikan betul, ngapunten, mendidik anak tidak dimulai ketika anak itu lahir. Perhatikan betul, mendidik anak dimulai ketika kita mencarikan calon ibu atau calon abi bagi anak-anak kita. Itu harus diperhatikan betul. Kemudian yang terakhir, bukan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu nanti kita akan belajar satu karakter dari ayahanda Ibrahim yang menjadi penentu semua keberhasilannya. Apa itu? Yaitu karakter ayahanda Ibrahim itu suka banget kembali kepada Allah. Apapun masalahnya, ringan berat, Nabi Ibrahim itu disifati Allah paling suka kembali kepada Allah. Itu nanti Masya Allah dikupas secara ilmiahnya itu sangat mengagumkan. Itu hikmah, ya. Kita tidak tahu sejauh mana nanti Allah akan memudahkan waktu kita untuk menjai 7,5 resep langitan tentang parenting yang harus kita model dari kehidupan ayahanda Ibrahim, kita pakai di dalam kehidupan kita dalam mengasuh anak-anak kita. Nah, kita mulai dari yang pertama, kita akan belajar tentang fatherman. Bun, saya ingin tanya kepada bapak sama ibu. Jawabannya karena tidak ada duanya, cuma satu jawabannya. Kalau panjenengan bisa jawab, nanti saya paringi hadiah. Pertanyaannya simple, jawabannya nggak boleh salah, karena jawabannya memang cuma satu. Pertanyaannya ngeten, kenapa di dalam Al-Quran, kalau panjenengan nanti mengkaji tentang parenting, yang Allah munculkan adalah figur laki-laki, figur bapak, figur seorang ayah, bukan seorang umi. Luqman dengan anaknya. Luqman ini bapak nopo ibu? Bapak. Terus kemudian kisah tentang Nabi Zakaria dengan putrinya. Sinten putrinya Nabi Zakaria, Pak? Putrinya Maryam. Kok mboten ibu ngeten nggih. Nah, kali ini Nabi Ibrahim juga yang dimunculkan sebagai figur parenting di dalam Al-Qur'an. Bukan Bunda Hajar, bukan juga Bunda Sarah dengan Nabi Ishak. Kenapa di dalam Al-Qur'an ketika membahas tentang parenting, pola asuh, didik anak, kenapa yang dimunculkan selalu figur ayah? Pernah dengar istilah al-ummu madrasah? Nanti mireng pernah dengar nggih? Artinya apa? Seorang ibu itu adalah tempat pendidikan pertama, pertama kali tempat pendidikan untuk seorang anak itu ibu. Dan itu kita sudah sepakat semua, bahkan orang-orang yang tidak beriman pun paham figur ibu adalah sosok yang tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibantah. Sosok umi lah madrasah perdana bagi seorang anak. Itu sudah mahfum, dipahami semua orang. Bahkan kalau dalam guyonannya bahasa hadis itu sudah mutafakun alaih, sepakat semuanya. Nggak ada yang mungkin menolak hal ini. Nah, karena ini sudah paham, Allah nggak munculkan figur ibu, karena semuanya sudah ngerti ibu itu madrasah pertama bagi anak-anaknya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Allah memunculkan figur bapak di dalam perbincangan parenting di dalam Al-Quran. Itu tujuannya supaya panjenengan ngelelir, wahai bapak-bapak, supaya panjenengan semuanya sadar kalau dalam urusan parenting, meskipun al-ummu madrasah, meskipun ibu atau istri jenengan semua itu adalah madrasah yang hebat, please, ojo lepas tangan, jangan lepas tangan. Wahai bapak, muncullah peran kalian. Itu penekanan utama. Kenapa di dalam Al-Quran Allah memunculkan figur bapak?
Jangan sekedar mencari nafkah, ngisi pulsa, ngisi kuota, punya anak. Please, muncul, sadar. Bapak-bapak diharapkan untuk memainkan peran dalam parenting ini. Ayo sama-sama memainkan peran. Satu kiat pertama di dalam parenting langit ayahanda Ibrahim, yaitu jadilah father man yang baik, sehingga nanti anak tumbuh kembang menjadi anak yang soleh, punya karakter. Karena cirinya karakter positif itu ada dua, karakter kuat dan karakter baik. Kalau sama-sama memainkan peran, karakter kuat dibangun ayahnya, disiplin, terus kemudian tangguh, nggak gampang menyerah. Kemudian karakter baiknya dibangun umiknya, anaknya rendah hati, anaknya ikhlas, anaknya itu santun. Nah, itu nanti akan jadi anak yang indah banget karakternya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.